Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nila Ziza, mahasiswa Politeknik Kota Riau, jurusan Sistem Informasi generasi 23, kelas 2 SMP. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai CRUD pada State React. Namun sebelum masuk ke CRUD, kita akan membahas terlebih dahulu styling pada React. Dalam React itu sendiri, styling itu terdapat 3 opsi, di mana ada eksternal, internal, dan juga modul. Pertama kita akan membahas eksternal terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya sudah membuat sebuah kode yang nantinya akan menggunakan CSS eksternal, di mana kita akan mengimport eksternal style CSS, dan kemudian di sini kita akan membuat sebuah tag div di mana berisikan class name dengan nama eksternal, dan kemudian di sini ada tulisan ini external style. Kemudian kita pergi ke external CSS-nya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah kode styling di mana saya akan memanggil sebuah kelas eksternal. Kemudian di sini terdapat sebuah styling dengan color, di mana untuk mengubah warna dari font dengan anti-hue white, kemudian ada background colornya itu green, kemudian saya memberikan sebuah padding sebesar 10 px dan border radius itu sebesar 5 px. Nah, sebelum melihat hasilnya, kita akan melanjutkan ke internal CSS terlebih dahulu. Nah, di sini ada internal CSS di mana di sini ada sebuah variabel dengan const inline style, dan juga di sini ada variabel lagi. Dalam variabel ada variabel dengan nama style. Nah, di sini saya membuat kurang lebih styling itu sama dengan external stylenya, namun hanya berubah warna color font dan background color. Namun di sini untuk penulisan stylingnya itu cukup berbeda, di mana untuk di internal style itu sendiri menggunakan camel case, sedangkan di external style itu menggunakan strip untuk penamaan stylingnya. Seperti background color itu menggunakan background strip color dan juga border strip radius, sedangkan di internal itu menggunakan camel case. Berarti backgroundnya itu kecil dan color itu C-nya harus besar. Dan di sini saya menggunakan return div dengan menggunakan atribut style dan kemudian memanggil fungsi dari atau variabel dari style itu. Dan kemudian kita masuk ke modul style, dimana di sini saya sudah membuatkan codingannya, dimana kita harus mengimport style from modul style.module.css. Kemudian kita memberikan class name yaitu style modul menggunakan kurung berawal. Kemudian di sini kita membuatkan style itu dalam bentuk modul style.module.css. Kemudian di sini kita panggil nama kelasnya itu modul, dan kita berikan styling seperti apa yang kita inginkan. Kemudian kita lihat hasilnya, maka akan menampilkan tampilan seperti ini. Ini contoh internal CSS, kemudian ini contoh hasil dari external CSS, dan juga ini contoh dari CSS modul. Kemudian kita lanjut ke bagian CRUD. Selanjutnya kita akan masuk ke CRUD, di mana di sini kita akan mengimportkan useState dan useEffect dari React, di mana useState itu digunakan untuk mengelola state dalam komponen, kemudian useEffect itu digunakan untuk menjalankan effect seperti pengambilan data. Kemudian di sini ada const product CRUD, di mana kita akan mendeklarasikan komponen produk CRUD sebagai fungsi. Kemudian di sini ada deklarasi variabel atau state, di mana kita akan menyimpan produk, title, price, kategori, image, dan description. Dan kemudian di sini ada set index untuk menentukan apakah pengguna
sedang mengedit produk. Kemudian sini ada use effect untuk digunakan agar API hanya dipanggil saat komponen pertama kali dimuat atau digunakan. Kemudian sini ada fake http://factorapi.com/product digunakan untuk mengambil data produk dari API. Kemudian di sini ada set product data digunakan untuk memperbarui state produk dengan data dari API. Kemudian di sini ada const handle add digunakan untuk menjalankan saat pengguna menekan tombol tambah produk atau update produk, dimana if title jika title, price, kategori, dan image dan description itu terpenuhi atau semua input sudah diisi, maka kemudian jika indeks itu tidak sama dengan nol, maka produk akan diperbarui. Dan jika edit indeksnya itu nol, maka produk baru ditambahkan ke daftar produk. Dan kemudian di sini ada set title, set price, set kategori, set image, dan set description. Itu tuh mengosongkan input setelah menambahkan atau mengedit produk. Kemudian di sini ada fungsi edit produk, di mana saat kita mengedit produk, kita akan mengisi data produk yang ingin diedit, kemudian menyetel edit index ke indeks produk yang sedang diedit. Kemudian sini ada hapus fungsi delete, di mana kita akan menghapus produk berdasarkan indeks. Nah, kemudian di sini ada UI atau tampilan dari form tambah atau edit produk. Dan berikut stylingnya. Dan kemudian di sini ada container untuk input form, di mana kita akan menginputkan nama produk, harga produk, kategori, URL gambar, dan deskripsi produk. Dan di sini ada value title agar nilai input itu lanjut di bagian sini adalah untuk menampilkan daftar produk, di mana bagian ini merupakan iterasi melalui produk untuk menampilkan daftar produk. Kemudian di sini ada cons rating produk dan untuk menampilkan rating. Kemudian di sini ada cons atau variable background color, di mana kita akan mengubah colornya nanti ketika ratingnya itu kurang dari 3 akan menampilkan background color blue, dan jika lebih dari 3 maka akan menampilkan color purple. Dan di sini ada variable text color, di mana kita akan mengubah text colornya nantinya ketika ratingnya kurang dari 3, maka colornya itu text colornya itu berubah jadi yellow, dan ketika lebih dari 3 maka text colornya itu berubah jadi red. Nah, kemudian sini adalah untuk menampilkan card untuk membungkus informasi-informasi yang akan kita tampilkan nanti, di mana cardnya itu akan diambil melalui indeks. Nah, kemudian di sini untuk menampilkan isi yang ada di dalam card itu di mana kita akan mengambil variabel product title dari API, kemudian product price, kemudian kategori, image, description, kemudian rating. Nah, untuk rating itu sendiri kita akan mengambil rating berdasarkan dari rate, kemudian kita sandingkan dengan jumlah rating keseluruhannya yang dilakukan oleh user. Kemudian sini kita menambahkan styling, yaitu margin top sebelum kita akan menambahkan button edit dan hapus. Nah, untuk button edit ini
Ketika kita klik maka akan mengambil fungsi handle edit berdasarkan indeks dan menggunakan style internal, yaitu kita akan melakukan margin right sebesar 5px, background colornya itu orange, colornya itu white, dan paddingnya 5px, dan kita akan menambahkan text edit di sini. Dan kemudian kita akan menambahkan button delete di mana ketika kita klik maka akan memanggil fungsi delete yang diambil dari indeks berapa yang mau di delete. Dan kemudian kita di sini menggunakan style internal, dan kemudian kita akan menambahkan hapus di dalam menambahkan teks hapus. Ketika kita lihat hasilnya, maka hasilnya seperti ini. Ada terdapat form untuk nambahin produk dan juga hasil dari daftar produk. Mungkin kita bisa coba untuk menambahkan produk, misalnya ayam 12.000, hewan, kita ambil URL dari itu aja, ayam. Contoh ini kita copy image address, kemudian kita paste ayam tambah produk. Kita lihat paling bawah. Nah, maka untuk ayam sendiri itu sudah ada di sini. Ketika kita hapus, maka informasi atau data daftar dari ayam itu terhapus. Ketika kita edit ini, kemudian kita kembali ke atas, maka kita bisa mengubah informasi dari yang kita edit tadi. Misalnya ini LV men. Kita update produk dan lihat lagi ke bawah, maka untuk namanya udah berubah menjadi LV men. Mungkin sekian video saya kali ini. Apabila ada kesalahan atau pengucapan mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.